Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Imam Fadoli. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru ya, yaitu KD 3.4, itu tentang sistem persamaan dan ketidaksamaan dua variabel ya. Di sini memuat linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Oke, namun sebelumnya sebelum ke materi intinya, kalian tuh harus mempelajari tentang ketidaksamaan linear dua variabel ya. Ini adalah prasyaratnya. Oke. Pengertiannya A. Ketidaksamaan linear dua variabel adalah ketidaksamaan yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Biasanya kita kalau kemarin itu kita belajar tentang persamaan linear dua variabel ya. Persamaan, kalau persamaan itu biasanya ciri khas itu ditandai dengan tanda sama dengan ya. Kalau ketidaksamaan atau PTLDV itu dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Apa aja ketidaksamaannya? Nih bentuk umumnya ya. AX plus BY lebih besar dari C, atau lebih kecil dari C, atau lebih besar sama dengan C, atau lebih kecil sama dengan C. Tapi gimana? Kadang kalian suka lupa membedakan mana sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil dibacanya. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya lihat, perhatikan di sini. Nah, kalau tanda seperti ini, misalkan kalian kasih garis di sini, ini mirip huruf apa? Huruf B ya. Berarti besar. Jadi tanda seperti ini berarti lebih besar. Sedangkan kalau tandanya lebih seperti ini, kalau kalian kasih garis di sini, maka ini seperti huruf apa? Huruf K, yang artinya adalah kecil. Berarti ini tandanya lebih kecil ya. Kalau ada garis di bawahnya berarti tinggal tambahin aja lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. X adalah variabel, AB adalah koefisiennya, lalu kemudian C adalah konstantanya ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana sih menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan PTLDV? Gampang ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Contoh 1, tentukan daerah penyelesaian dari PTLDV berikut. Nomor 1 adalah 4x ditambah 3y. Ini tadi apa? Lebih besar sama dengan 12 ya. Nah, cara menyelesaikannya. Oke, langkah pertama, substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita bikin tabel ya. Awalnya kayak gini ya, x, y, lalu kemudian sini kasih 0, ini kasih 0. Sekarang kita cari angka untuk mengisi yang kosong ini. Gimana caranya? Lihat, x sama dengan 0. Jadi kita masukin x-nya ke dalam persamaan ini. Namun tandanya nanti diganti dengan sama dengan ya. Jadi ini kan 4x plus 3y, berarti 4x-nya ganti 0, ditambah 3y-nya tetap sama dengan 12. 4 kali 0 kan 0, berarti 3y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 bagi 3 dan y sama dengan 4. Kita dapat y-nya 4. Taruh di sini 4. Oke. Sekarang kita cari yang kosong ini, yang x-nya. Kalau tadi x sama dengan 0, sekarang gantian y sama dengan 0. Masukkan ke persamaan ini. 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Berarti 4x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 bagi 4 sama dengan hasilnya adalah 3. Isi 3-nya di sini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, gambarlah persamaan garis pada bidang kartesius ya. Oke, ini ada bidang kartesius ya. Ini yang mendatar ini adalah sumbu x dan yang tegak lurus ini adalah sumbu y. Oke. Sekarang kita tentukan titiknya. Dari mana sih 3 dan 4? Nah, lihat di sini. 3. Kan ini kan 0,3 x-nya ya. Berarti 3-nya di sini, lalu 4-nya lihat, ini kan sumbu y. Berarti y-nya di sini. 4. Lalu kemudian hubungkan garisnya ya. Jadi dari titik ini ke titik ini hubungkan menjadi ini adalah persamaan garis 4x plus 3y sama dengan 12 ya. Lalu langkah ketiga, carilah daerah penyelesaiannya dengan titik uji P 0,0. Maksudnya gimana? Jadi x dan y-nya kita ganti dengan 0. Lihat,
4 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar sama dengan 12. Salah. Maksudnya apa sih salah? 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar sama dengan 12. Kan harusnya 0 itu kan lebih kecil ya. Berarti kan pernyataan ini salah. Nah, jika benar, arsir daerah yang mendekati 0. Jika salah, arsir daerah yang menjauhi 0. Lihat, di sini kan kalimat ini kan salah. Ya. Lihat, titik 0,0 di mana sih adanya? Ya. Berarti kita salah ini ya. Berarti arsir daerah yang menjauhi 0. Lihat, di 0,0 kan ini P-nya. Ini kan 0,0. Menjauhi, berarti menjauhi itu arsirannya ke bawah atau ke atas. Ya. Jadi ke bawah atau ke atas. Menjauhi, kalau nolnya di sini berarti menjauhi kan kita harusnya ke atas. Nah, jadi ini daerah arsirannya. Maka kalian arsir lah. Maka ini yang disebut dengan daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, gampang ya. Oke, biar lebih jelas kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal 3x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 6. Langkah pertama. Oke. Seperti biasa tabel x-nya kita ganti 0, berarti 3 kali 0 dikurang 2y sama dengan 6. Berarti min 2y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 bagi min 2, y-nya adalah min 3. Isi di sini, lalu kemudian langkah selanjutnya y sama dengan 0. Berarti 3x dikurang 2 kali 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6/3. Berarti x-nya adalah 2. Isi ke sini x-nya 2. Ya. Langkah kedua, kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Oke, jadi gambar bidang kartesius ini sesuai kebutuhan ya. Mau panjangnya ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah dan seterusnya. Sesuai kebutuhan. Karena di sini kita punya nilai x-nya 0,2 dan y-nya itu 0,min y ya. 0,-3 maaf. Maka di sini lihat, perhatikan. X-nya, sumbu X-nya 2, berarti kita isi 2 dan Y-nya adalah min 3. Ya, di sini ya. Kita hubungkan dengan garis. Nah, kalau sudah, langkah ketiga cari daerahnya. Sama kayak tadi, uji dengan P 0,0. X-nya kita ganti 0, Y-nya ganti 0. 3 kali 0 dikurang 2 kali 0, berarti 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar ya? Karena 0 itu kan lebih kecil dari 6 ya. Nah, kalau benar tadi berarti arsir ke daerah yang mendekati 0. Mana daerah mendekati 0? Ini kan 0-nya ya. Ini titik 0,0. Maka arahnya ke sini ya, ke atas atau ke bawah. Kalau dia mendekati berarti kan ke sini berarti arsirannya. Ya. Nah, berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya kalau kita masukkan semua angka yang berada di daerah arsiran ini, maka pernyataan ini akan tetap benar. Misalkan di sini kan ada 1 ya. Masukin ke sini 3 kali 1 kurang 2 kali 1 ya, kalau y-nya 1. Lalu 3 dikali 1 3 dikurang 2 yaitu 1 lebih kecil dari 6. Tetap benar juga. Ya, ini maksudnya gitu ya. Sedangkan jika ketidaksamaan memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, maka gambar garisnya menggunakan garis putus-putus. Oke, dari soal nomor 1 tadi ya. Itu kalau dia tadi kan soal nomor 1 itu lebih besar sama dengan. Kalau misalkan ini lebih besar saja, tidak ada garis di sininya, ya, maka menggunakan garis putus-putus. Lihat nih. Ya. Nomor 2 juga sama, kalau kita ganti jadi lebih kecil, itu menggunakan garis putus-putus. Jadi cuman bedanya itu aja. Ya, kalau di sini ada atau enggak ada sama dengannya, bedanya itu. Kalau enggak ada sama dengannya, di sini menggunakan garis putus-putus. Kalau ada sama dengannya, menggunakan garis lurus, ya, tidak terputus. Nah, sekarang soalnya dibalik. Misalkan, bagaimana menentukan ketidaksamaannya jika grafik DHP itu daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, ya. Tadi kan dari ketidaksamaan kita gambar grafiknya. Sekarang dibalik. Grafiknya ada, kita disuruh menentukan ketidaksamaannya.
Oke, contoh 2, tentukan ketidaksamaan dari grafik DHP berikut. Oke, sini misalkan nomor 1. Gambarnya seperti ini. Maka ketidaksamaannya bagaimana sih? Nah, sini ada rumusnya. AX ditambah BY sama dengan AB, ya. Nah, cuman nanti di sini sama dengan ini akan kita ganti tandanya. Oke. Kita tentukan dulu mana A, mana B. Nah, A ini adalah yang berada di sumbu Y dan B adalah yang berada di sumbu X. Rumusnya AX plus BY, berarti kan A-nya 6, B-nya 3. Tinggal substitusikan ke sini. 6X ditambah 3Y sama dengan 18. Dari mana 18? Ini kan A dikali B, berarti 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Oke, sekarang ini kan bentuknya masih sama dengan, sedangkan ini soal ketidaksamaan. Gimana cara menentukan tandanya? Ya, lihat, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan dia jika arsirannya mendekati P 0,0, dan dia tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan jika arsirannya menjauhi titik P 0,0. Lihat, ini kan arsirannya ke sini, ini 0,0-nya, ya. Ini 0,0. Arsirannya menjauhi atau mendekati? Kan kalau ke atas ini berarti menjauhi 0 kan? Menjauhi 0. Berarti kita gunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Lihat garisnya, putus-putus enggak? Enggak, berarti yang ada sama dengannya. Berarti 6X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 18. Lihat, persamaan ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 3 semuanya. 6 bagi 3 2X, 3 dibagi 3Y, lalu 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 2X plus Y lebih besar sama dengan 6. Lanjut, nomor 2. Ini jelas ya, angkanya kelihatan ya, masih ya. Oke, nomor 2. Di sini ada grafik juga. Di sini angkanya 6, di sini angkanya min 8. Kayak tadi, berarti ini kan yang ada di sumbu Y itu A-nya, yang berada di sumbu X adalah B-nya. Berarti dengan menggunakan rumus ini tadi, berarti min 8X ya, ajak minnya, di sini kan min, ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 48. 48 itu kan tadi min 8 dikali 6 ya. Oh, mohon maaf, di sini harusnya min ya. Harusnya min, mohon maaf. Oke. Oke, min ya, harusnya min. Oke, selanjutnya. Berarti bisa disederhanakan dibagi 2 ya. Dibagi 2. Berarti min 8 dibagi 2 hasilnya adalah min 4. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Lebih kecil sama dengan min 24. Oke, itu min juga, saya tambahin dulu minnya. Oke, min 24. Oh ya, tadi belum dibahas ya, dari mana lebih kecil. Tadi lihat di sini. Tadi kan angkanya, tadi kan di keterangannya, kalau dia arsirannya menjauhi titik 0 maka gunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Kalau mendekati titik 0 lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Lihat, ini kan arsirannya di sini 0,0. Berarti dia mendekati titik 0,0. Berarti kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Garisnya garis lurus ya, bukan putus-putus. Jadi hasilnya ini adalah min 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan min 24. Nomor 3. Nah, lihat, perhatikan di sini kan garisnya putus-putus nih. Nah, berarti kita tandanya itu lebih kecil atau lebih besar. Caranya sama ya. Tadi kan ini A-nya, ini B-nya, berarti 3X ditambah 5Y. Karena ini dia mendekati titik 0,0, ini kan 0,0 ya. Karena dia mendekati titik 0,0, maka kita gunakan tanda lebih kecil ya. Lebih kecil dari 15. 15 itu 3 kali 5. Jadi hasilnya adalah 3X ditambah 5Y lebih kecil dari 15. Nomor 4. Nah, gimana kalau ada garisnya ada 2 buah seperti ini ya, ada 2 garis. Nah, kalian harus tentukan masing-masing garisnya. Oke, yang pertama, 6X plus 4Y lebih besar sama dengan 24. Ini adalah garis yang biru ya. A-nya kan 6, B-nya 4. 6 kali 4 24. Lebih besar sama dengan, kenapa? Karena arsirannya ke atas ya, atau menjauhi titik 0,0.
Ini bisa disederhanakan, bisa dibagi berapa? 2. Hasilnya adalah 3x plus 2y lebih besar sama dengan 20 lebih besar sama dengan 12, maaf. Lalu kemudian garis yang merah berarti 5x plus 8y lebih besar sama dengan 40. Bisa nggak sederhanakan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, biarkan saja. Jadi ini pertamanya ya. Nah, ini disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kalau dalam satu grafik dia memuat dua garis atau lebih, maka disebut dengan sistem pertidaksamaan linear tiga variabel. Oke, paham ya? Jadi semoga kalian dapat memahami yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Jika referensinya masih kurang jelas, masih kurang memahami, silakan cari video-video pembelajaran lainnya ya di berbagai sumber, banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.